Bang Qi akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Dia harus turun tangan untuk menghentikan Liang Yue dan Bam. Dasar bajingan penyusup, aku akan membunuh kalian dengan kecepatan tercepat. Bam melompat turun dari atas istana. Kedua lengannya mengangkat bilah bulan sabit raksasa, langsung menyerang Liang Yue yang jaraknya paling dekat. Karena memang Liang Yue sedang menunggunya di sana, siap untuk bertarung 1 lawan 1. Kedua orang yang memiliki kemampuan yang diperkuat itu dengan cepat saling mendekat. Mereka mengangkat senjata tajam di tangan masing-masing, penuh percaya diri dengan kemampuan bertarung jarak dekat, sehingga tidak seorang pun dari mereka mundur setengah langkah. Bagaikan tabrakan antara Mars dan bumi, keduanya langsung beradu dengan jurus sederhana, namun brutal. Boom! Bilah bulan sabit menghantam keras ke arah Kai Libie. Kekuatan dahsyat yang terpancar membuat keduanya terkejut, sekaligus tertekan oleh kekuatan lawan. Liang Yue dalam hati berkata lirih, "Syukurlah ada Chandran yang membuatkan baju zirah untukku. Kalau tidak hanya dari sisi kekuatan saja, aku bukan tandingannya." Manusia kadal secara alami memiliki fisik jauh lebih kuat dari manusia. Terlebih lagi Bang Qi memiliki indeks kekuatan jauh di atas Liang Yue. Hal ini sama sekali tidak mengherankan. Namun Liang Yue datang dengan persiapan matang, sehingga ia sama sekali tidak gentar. Senjata keduanya berulang kali saling berbenturan keras. Tidak ada yang mundur, justru keduanya melanjutkan pertarungan gila dalam jarak dekat. Bilah bulan sabit dan Kai Libie berayun, menorehkan bayangan samar. Seluruhnya adalah tabrakan murni kekuatan, menimbulkan gemuruh seperti gempa bumi. Ledakan udara meledak di sekeliling mereka, hingga banyak prajurit di sekitar telinganya pecah karena guncangan. Jarak pertarungan mereka tidak lebih dari 3 meter. Bilah bulan sabit itu sangat tajam, sementara Kai Libie selain tajam, juga memiliki kait balik yang dapat dengan mudah mengait anggota tubuh lawan, lalu memotongnya. Pertarungan jarak dekat ini amatlah berbahaya. Sedikit saja lengah bisa langsung kehilangan nyawa. Namun keduanya memang ahli pertarungan jarak dekat. Liang Yue merasa cukup terkejut. Dari segi teknik bertarung, ia sudah mencapai puncak yang bisa dicapai manusia. Namun Bang Qi di depannya ternyata sama sekali tidak kalah darinya. Hal ini sebenarnya wajar. Bagaimanapun, Kekaisaran Wuluan selalu hidup dalam ketakutan akan pemusnahan, sehingga seluruh negeri sangat mengagungkan kekuatan tempur. Bang Qi bisa menduduki posisi komandan pengawal kerajaan. Itu karena kemampuan bertarungnya yang benar-benar luar biasa. Pertarungan jarak dekat mereka berdua penuh bahaya. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuat orang merasa ngeri. Keduanya bergerak begitu cepat, hingga di mata orang lain hanya tersisa bayangan samar yang tertelan pusaran badai dahsyat. Yang Xinxin tidak melihat Liang Yue, karena ia percaya kekuatan Liang Yue cukup untuk menghadapi lawan semacam itu. Di belakangnya melayang boneka raksasa Fallen Golem. Ia mulai melangkah perlahan, setapak demi setapak menuju arah istana. "Berhenti! Tidak boleh maju!" Para pengawal kerajaan mengangkat senjata mereka. Dahi mereka penuh keringat dingin, namun tetap berteriak keras, berusaha menekan rasa takut dalam hati dengan cara itu. Mereka sangat paham, wanita mungil yang tampak lemah ini pastilah sangat mengerikan. Yang Xinxin tidak berkata sepatah kata pun. Namun seketika, kepala salah seorang prajurit yang mengangkat senjata tiba-tiba, boom, meledak. Darah hijau memercik kemana-mana. Di sampingnya, seorang prajurit manusia kadal mengacungkan senjata ke arah kepalanya. "Wanita ini adalah majikan kami. Tidak ada seorang pun yang boleh menyakitinya, tidak boleh menentangnya." Sepertiga dari pasukan pengawal kerajaan telah terkena panah Yang Xinxin. Jadi tanpa ragu, mereka kini menjadi budaknya. Pasukan pengawal kerajaan pun kacau balau. Karena hanya mereka yang terkena panah tahu siapa yang berada di pihak yang sama. Satu-satunya patokan mereka adalah siapapun yang mengangkat senjata melawan Yang Xinxin adalah musuh. Namun prajurit biasa yang tidak terkena panah sama sekali tidak bisa membedakan hal itu. Akibatnya, dengan cepat mereka saling membantai secara brutal. Perisai energi pelindung yang digunakan untuk pertahanan pun segera hilang dari pandangan karena kehilangan kendali. Di depan Yang Xinxin, tidak ada seorang pun yang mampu menghentikan jalannya. Setiap kali seseorang mencoba menyerangnya, mereka segera dibunuh oleh orang di sekitarnya. Atau ada prajurit manusia kadal
yang rela mengorbankan tubuhnya untuk menahan serangan. Sebenarnya, dengan zirah Dewa Iblis tingkat atas yang dikenakan Yang Shinshin saat ini, serangan biasa dari manusia kadal tidak akan bisa mengancam nyawanya. Sementara itu, Bangki sedang bertarung mati-matian dengan Liang Yue, benar-benar terseret ke dalam duel yang tidak bisa ia lepaskan. Ketika ia melihat Yang Shinshin melangkah naik menuju istana, hatinya seketika panik. Dalam kegugupan itu, ia pun membuka sebuah celah. Liang Yue tentu tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Kai Libie meluncurkan ribuan bayangan serangan. Dalam sekejap saja sudah ribuan tebasan diarahkan ke selangkangan, leher, dan mata Bangki. Bangki tersadar. Karena sepersekian detik kehilangan fokus, ia terjebak dalam posisi pasif. Berkat zirah kokoh yang ia kenakan, ia berhasil menahan belasan serangan Liang Yue. Namun sebagai gantinya, zirahnya tergores dalam. Sementara energi dahsyat mengguncang tubuhnya, hingga organ-organ dalamnya seakan diaduk seperti dalam mesin cuci. Bangki mendadak sadar, wanita di depannya ini adalah lawan yang harus ia hadapi dengan sepenuh hati. Sedikit saja lengah, ia akan mati. Maka tanpa pikir panjang, Bangki menekan otot-ototnya untuk menghentikan pendarahan, lalu mengangkat kedua lengannya, bersiap melanjutkan pertempuran dengan bilah bulan sabit. Senjata bulan sabit itu aneh, terlihat seperti dua bilah pedang melengkung, tapi penggunaannya mirip tongkat pengait. Bisa diangkat untuk menahan serangan lawan. Namun karena bilahnya panjang dan sempit, menghadapi Kai Libie terasa sulit. Liang Yue hanya perlu mengait dengan kail. Sedikit menarik, dan serangan Bangki langsung meleset. Bangci kini sadar bahwa lawan sudah benar-benar siap. Bahkan senjata wanita pejuang di depannya jelas dipersiapkan khusus untuk melawan dirinya. Memikirkan hal ini, hati Bangki segera timbul ide lain. Ia mengerahkan kekuatan lengan, menebas mendatar ke leher Liang Yue. Liang Yue dengan cekatan memutar pergelangan tangan, menggunakan Kai Libie untuk menangkis serangan itu, lalu mengait bilahnya. Ia pun langsung maju, hendak melakukan serangan balik. Namun tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Bilah bulan sabit yang semula sudah terikat oleh kail Liang Yue, mendadak krek, patah terlepas dari gagangnya. Ternyata ada rantai panjang yang menyambungkan bilah dengan gagang. Senjata ini ternyata bisa digunakan sebagai senjata fleksibel. Liang Yue sedikit lengah, kekuatan di tangannya pun seketika terlepas. Wush! Bangki menarik kekuatannya. Bilah bulan sabit itu kini berputar kencang mengelilingi Liang Yue bagaikan meteor. Liang Yue mengerutkan kening, segera menurunkan Kai Libie untuk bertahan. Namun yang tidak ia sangka, serangan utama bukanlah bilah bulan sabit ataupun rantainya, melainkan pusaran udara khusus yang terbentuk seiring rotasi bilah itu. Dalam sekejap, pusaran udara itu semakin deras seolah hendak meledak. Di detik berikutnya, Liang Yue yang berada tepat di pusat pusaran udara itu merasakan seakan ada gumpalan energi yang meledak dari luar tubuhnya. Boom! Memang benar terjadi ledakan udara. Kekuatan yang meledak dari tubuh Bangki semuanya dimediasi oleh rantai meteor, lalu terkonsentrasi di sekitar tubuh Liang Yue. Ketika mencapai titik kritis, aliran udara itu terkompresi secara brutal dan membentuk bom udara, ledakan meteor. Melihat serangannya mengenai sasaran, sudut bibir Bangki tersenyum bangga. Perubahan teknik yang tiba-tiba ini dari pertarungan jarak dekat beralih menjadi serangan jarak jauh pasti tak terduga oleh wanita manusia di hadapannya. Debu mengepul. Liang Yue segera meloloskan diri, menarik jarak dari Bangki. Serangan barusan memang sedikit mengejutkannya, namun belum cukup membuatnya gentar. Energi pelindung tubuhnya bisa menahan serangan dengan intensitas seperti itu. Paling parah hanya membuat aliran darah dan tenaganya terguncang karena kejutan. Ia menyentuh sedikit zirahnya dengan jari kelingking, merasa sedikit lega. Mampu menahan serangan itu tanpa terluka parah, zirah itu berjasa besar. Wush! Suara rantai bergema. Bangki mengendalikan rantai meteor, membuat bilah bulan sabit itu melayang di udara. Bentuk senjata yang tadinya tampak aneh kini menjadi masuk akal. Tampak seperti pedang panjang, namun sebenarnya bisa terbang seperti kapak. Liang Yue menunduk memandang gada perpisahannya.
Jika berhadapan dengan senjata lunak, keunggulannya malah bisa berubah menjadi kelemahan. Kalau begitu, Liang Yue menyimpan gada perpisahannya ke dalam kotak senjata, lalu mengganti dengan sepasang senjata baru. Sepasang palu perang berwarna kuningan. Palu kecil, kepala palu hanya sebesar kepalan tangan. Gagangnya juga hanya beberapa puluh sentimeter. Tampak bagai sepasang mainan kecil. Menghadapi senjata lunak lawan, pilihan Liang Yue adalah pertarungan jarak sangat dekat. Dan mengingat zirah tebal yang dikenakannya, palu adalah senjata perusak zirah yang sangat cocok. Melihat senjata di tangan Liang Yue, Bang Qi mengangkat alis. Bangsa kadal biasanya tidak menggunakan senjata kecil semacam ini. Ia penasaran bagaimana wanita itu akan bertarung. Oh, tangan kirinya menahan bilah bulan sabit di depan tubuh. Tangan kanannya mengendalikan rantai. Tak dapat dipastikan apakah bilah bulan sabit di tangan kirinya juga bisa dilepaskan. Namun kemungkinan besar senjata itu rancangan dual untuk jarak dekat dan jauh. Liang Yue perlahan merendahkan tubuhnya. Tubuhnya yang lentik dan anggun telah terlatih hingga sempurna, seperti seekor macan tutul hitam. Tiba-tiba, Liang Yue seperti pusaran hitam, bayangannya membelah menuju Bang Qi. Bang Qi tak ragu. Rantai di tangan kanannya disambar. Bilah bulan sabit melesat mengunci Liang Yue seperti kilat. Udara dimadatkan. Begitu mendekat pada jarak yang cukup, ia akan membentuk bom udara yang meledak di jarak dekat. Yang Xin melangkah menaiki tangga suci menuju istana. Tak seorang pun bisa menghalangi langkahnya, karena banyak prajurit kadal rela mati demi dirinya. Bahkan jika ada yang mampu mendekat dan mencoba menyerangnya, sebelum mereka sempat menyerang, tubuh mereka telah menilai dirinya mati dan mati benar-benar. Virus mode, kemampuan yang dalam radius tertentu di sekitar Yang Xin mengubah anak panah menjadi partikel mikro. Setelah tubuh menyentuhnya, mereka akan menjadi budak di bawah kemampuan Yang Xin. Mereka menilai diri, menghirup udara sebagai racun besar, lalu mati. Mereka menilai diri, sel-sel otak kekurangan pasokan energi, lalu mati. Mereka menilai diri, keberadaanmu tak lagi bermakna, hanya pemusnahan diri yang menjadi tujuan, lalu mati. Di bawah aturan itu, semua adalah korban. Tak seorang pun boleh mendekati Yang Xin yang setara tingkat pendeta. Ia layaknya wabah raksasa yang membawa kematian kepada semua musuh di sekitarnya. Semua orang hanya bisa menatap dengan mata penuh ketakutan, menikmati kematian, sambil menyaksikan ia mendaki tangga suci dan tiba di hadapan muka istana yang besar dan megah. Emas tampaknya adalah logam mulia yang paling lazim di dunia ini. Bahkan bangsa kadal menjadikannya perhiasan mahal. Pintu gerbang istana yang besar berkilau bak emas, dihiasi batu-batu permata yang memancarkan sinar mencolok. Sekilas Yang Xin mengenali, itu semua adalah batu energi berperingkat sangat tinggi. Keseluruhan istana memiliki sistem pertahanan yang lengkap. Ia melambaikan tangan, tanpa ekspresi di wajahnya. Boneka Fallen Golem membuka lengan panjangnya, menarik busur penghakiman, dan menembakkan sebuah panah penegak yang tajam ke gerbang istana. Tanpa halangan sedikit pun, panah itu langsung mengenai sasaran. Saat berikutnya, pintu gerbang tebal yang berdiri berabad-abad dan memiliki sistem pertahanan kuat itu, boom, pecah berkeping. Bersamaan dengan hancurnya pintu, sosok gagah muncul di hadapan Yang Xin. Sebuah mecha sangat besar. Berwarna hitam pekat, badan mesin lebih dari 30 meter tingginya, memancarkan kesan sejarah yang berat dan aroma kebengisan yang membuat orang merasa jijik. Begitu saja muncul di hadapan Yang Xin. Bentuk luar mecha itu menyerupai seekor kadal raksasa. Namun dibandingkan kadal saat ini, tubuhnya mempertahankan banyak ciri bentuk leluhur kadal. Tubuhnya agak bongkok. Daripada disebut kadal, lebih tepat disebut Tyrannosaurus raksasa. Tatapan Yang Xin menjadi muram, barang terlarang yang dibuat dari dendam. Rasa manusia yang paling tua dan paling kuat adalah ketakutan. Dan ketakutan yang paling tua dan kuat bersumber dari hal yang tidak diketahui. Oleh karena itu, terciptalah entitas terlarang semacam ini. Dengan pengorbanan nyawa tak terhitung banyaknya, ketika mereka mati, rasa takut terhadap kematian yang muncul, serta kebencian dan dendam,
Semua emosi negatif ini digunakan untuk menciptakan sesuatu yang mampu melawan kemampuan kuat para mutan. Contohnya adalah Vajra dalam aliran tertentu, atau tombak Longinus. Keduanya memakai prinsip serupa. Semakin banyak nyawa yang dikorbankan, semakin kuat rasa takut dan dendamnya. Semakin besar pula kekuatan benda terlarang itu. Benda berwujud mecha bergaya kadal leluhur yang muncul di hadapan. Yang Shinshin inilah senjata terakhir yang dibuat keluarga kerajaan Uluan, Zirah Pengakhiran. Saat ia diaktifkan, itu menandakan Kekaisaran Uluan berada di saat-saat paling berbahaya. Kaisar Shi sendiri mengemudikan alat ini. Hanya seseorang yang memiliki garis keturunan kerajaan yang dapat melewati identifikasi genetik dan mengendalikan mecha kuat ini. Ia berdiri di depan gerbang yang hancur. Mata dinginnya memancarkan rasa kematian yang pekat. Rasa kematian, dendam, dan ketakutan akan mati yang begitu intens, meski dari jarak jauh, membuat para prajurit di medan perang, serta Liang Yue dan kawan-kawan merinding. Shi menatap Yang Shinshin dengan mata yang dingin bagai pisau. Jangan remehkan dasar kekayaan jutaan tahun Kekaisaran Uluan, bajingan. Hari ini biarkan aku, Kaisar Uluan, Shi Siren Ketos de la Gornis, mengakhirimu sendiri. Perang masih berkepanjangan. Di medan tempur kota timur, pasukan Kekaisaran Uluan terus terkalahkan dan mulai mundur ke wilayah dalam kota untuk bertempur di ganggang. Kemenangan atau kekalahan para prajurit biasa versi tingkat lanjut pada akhirnya tetap tidak dapat memengaruhi jalannya pertempuran. Semua orang hanya menunggu para manusia tingkat tinggi menentukan hasil akhir. Sebagai mesin perang, Paman Yu dengan tubuh berbalut zirah berat menjadi yang pertama menyerbu masuk ke dalam barisan musuh. Baju zirah yang ia kenakan pun dibangun dari material hasil pembongkaran tubuh mesin iblis tingkat atas yang telah dimodifikasi. Saat ini, lengan, tulang, hingga pembuluh darahnya telah banyak mengalami rekayasa. Ia telah berada dalam bentuk setengah manusia, setengah mesin. Dalam kondisi seperti itu, dirinya seakan benar-benar diciptakan hanya untuk bertarung. Bahkan, ia bisa terus berperang di medan tempur selama 7 hari 7 malam tanpa tumbang. Tubuh besar berzirah beratnya tiba di garis depan. Sejumlah besar lubang tembakan di tubuhnya terbuka. Rentetan sinar laser bagai hujan meteor memancar ke langit, mengunci target pada pasukan besar para prajurit kadal di depannya. Kilatan cahaya itu melintas cepat bagaikan pertunjukan lampu sorot, namun tajam laksana pisau panas membelah mentega, menggores tubuh para prajurit kadal. Dalam sekejap singkat, satu serangan itu langsung menewaskan lebih dari 1.000 prajurit kadal. Pemandangan mengerikan ini seketika membuat para prajurit kadal di garis pertahanan ketakutan. Seekor monster! Mereka mati-matian mengangkat senjata untuk menyerang. Namun, senjata energi biasa mereka, bahkan meriam energi berkaliber besar yang diarahkan ke Paman Yu, sama sekali tidak mampu mengguncangnya. Di luar tubuhnya terdapat perisai energi hasil peradaban mesin yang dapat menyerap sebagian besar serangan energi. Apalagi, itu adalah modul perlindungan energi tingkat mesin iblis atas. Tingkatannya sangat tinggi, sehingga serangan energi di bawah level Epsilon sama sekali tak mampu menimbulkan kerusakan padanya. Saat ini ia telah memasuki wilayah kota. Jalanan dipenuhi api perang. Pertempuran terjadi di mana-mana. Tubuh besar mesin hidup raksasa menyerbu masuk ke dalam kota laksana gunung yang berjalan, dengan seenaknya menghancurkan bangunan, menewaskan para prajurit, dan menghancurkan senjata pertahanan kota yang bersembunyi di dalam gedung-gedung tinggi. Pasukan mesin dan prajurit manusia membentuk unit tempur beranggotakan 3 orang. Satu prajurit mesin hidup dengan pertahanan kuat berdiri di garis depan, membuka perisai energi untuk menahan tembakan senjata energi prajurit kadal. Lalu 1 hingga 2 prajurit manusia melancarkan serangan balik di bawah perlindungannya. Formasi pertempuran kuno ini ternyata sangat berguna dalam tahap pertempuran jalanan. Lebih jauh lagi, banyak unit 3 orang ini saling bekerja sama, membentuk mesin pencacah daging raksasa, menyapu dari tepi wilayah timur kota hingga lurus ke dalam. Sepanjang jalan, siapapun yang mereka temui, entah itu prajurit Kekaisaran Wuluan, binatang perang mesin, ataupun prajurit kadal biasa,
Semuanya dibantai habis, tidak ada yang dibiarkan hidup. Sebab, kaum Kadal adalah ras di mana setiap warga wajib mengikuti dinas militer. Semua dari mereka, termasuk betina, menerima pelatihan tempur. Mereka bisa melepas zirah dan kembali menjadi orang biasa, atau mengenakannya kembali dan menjadi unit tempur. Maka cara paling aman adalah membunuh setiap Kadal yang terlihat. Paman Yu berdiri gagah, tanpa rasa takut di garis terdepan. Daya rusaknya bahkan melampaui mesin hidup raksasa yang tampak mengerikan itu. Karena serangannya lebih presisi, baik untuk membunuh satu lawan, maupun menyerang dalam skala besar, kekuatannya cukup untuk menghancurkan sebuah garis pertahanan dengan sekejap. Tentu saja, para prajurit Kadal tidak mungkin hanya duduk menunggu mati. Saat Paman Yu berjalan di jalan besar kota, membantai mereka laksana memotong rumput, tiba-tiba dari sebuah gang terdengar pekikan lantang. Memotong bangsaku seperti sayur? Itu tidak pantas, bukan? Begitu mendengar suara itu, Paman Yu langsung menggunakan sistem cerdas tingkat tinggi untuk mengunci posisi lawan. Ia tak ragu sedikit pun, seketika berbalik dan mengangkat tangan kirinya. Dari telapak tangannya, meriam energi segera terkondensasi. Ia mengunci musuhnya. Di posisi target, muncul pasukan Kadal berbalut pakaian tempur putih. Penampilan mereka tampak anggun, dan seragam tempur mereka jelas berbeda dari prajurit Kadal biasa. Ini adalah pasukan pengawal komandan garnisun. Informasi itu sudah diketahui Paman Yu. Dalam Kekaisaran Wuluan, setiap jenderal berzirah perak ke atas setidaknya menjabat sebagai komandan atau wakil komandan garnisun di sebuah zona tempur. Di sisi mereka selalu ada pasukan pengawal pribadi, dengan pakaian yang jelas berbeda dari prajurit Kadal lainnya, serta kekuatan tempur yang jauh lebih tangguh. Jika dibandingkan dengan standar manusia, tiap orang di antara mereka memiliki kekuatan setingkat kapten. Namun, bagi Paman Yu, mereka hanyalah sampah kecil yang tak perlu diperhitungkan. Identitas lawannya sudah ia pastikan. Tidak, tepatnya, ia memang sengaja mengejar ke arah posisi mereka. Komandan Garnisun Zona Utara Brett. Begitu suara Paman Yu jatuh, pasukan pengawal berseragam putih itu tiba-tiba membuka jalan. Dari tengah-tengah mereka, berjalan keluar seekor Kadal bertubuh kecil. Tingginya bahkan lebih pendek beberapa kepala dibandingkan prajurit Kadal biasa, apalagi jika dibandingkan dengan para pengawal bertubuh besar itu. Berseragam militer putih, dengan topi yang sengaja diturunkan menutupi wajah, tetap saja terlihat parasnya yang muda. Ia menunduk, hanya melirik Paman Yu dari sudut mata. Kedua tangannya memegang sebuah perangkat genggam, seakan sedang bermain permainan. Lalu, bagaimana kita akan melanjutkan permainan menarik ini? Ia tersenyum tipis. Jika mengabaikan ciri khas Kadal, ia adalah seorang pemuda yang tampan. Kau tampaknya suka bermain perang. Kalau begitu, biar aku yang menemanimu. Selesai berkata, ia kembali menunduk. Kedua tangannya bergerak cepat di perangkat elektronik, seolah benar-benar melupakan keberadaan musuh kuat di hadapannya. Namun dengan cepat, para pengawal berseragam putih di sisinya mengibaskan lengan. Dalam deru angin, mereka menyerbu ke arah Paman Yu. Paman Yu tidak meremehkan. Ia segera memanggil bantuan lewat saluran komunikasi suara. Target sudah ditemukan, Nezya. Belum habis ucapannya, para prajurit putih itu sudah menerjang sampai ke hadapannya. Wajah mereka datar tanpa emosi, laksana boneka mati. Di kejauhan, seorang pengawal putih tiba-tiba berlutut. Di tangannya muncul sebuah bentuk mosaik rumit, lalu berubah menjadi senjata, mirip peluncur roket kartun, dan ia mengangkatnya ke bahu. Begitu pelatuk ditekan, sebuah berkas cahaya dengan kekuatan luar biasa ditembakkan lurus ke arah Paman Yu. Kekuatan serangan ini jelas, bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan hanya oleh seorang pengawal setingkat kapten. Namun, Paman Yu sama sekali tidak terkejut. Perisai energi terbuka di depannya, menyambut serangan itu secara langsung. Boom! Ledakan energi menghantam perisai. Sebagian besar kekuatan serangan itu dialirkan oleh struktur unik perisai energi, bukan ditahan, melainkan dialihkan ke arah lain. Sisa kekuatannya pun sudah tidak cukup untuk melukai Paman Yu. Namun, pada saat ini, Paman Yu justru terkejut menemukan bahwa entah sejak kapan di atas kepalanya muncul sebuah bilah darah yang panjang. Benar,
Itu memang bilah darah, persis seperti bilah darah kartun dalam permainan elektronik. Bilah darah panjang berwarna merah itu memiliki satu garis kemajuan berwarna biru, serta satu garis kemajuan berwarna abu-abu. Pada momen itu, kenyataan dan dunia maya seakan menyatu. Pemandangan aneh tersebut hanya membuat Paman Yu terkejut sesaat. Namun dengan cepat ia menenangkan diri. Karena musuh yang ada di depannya ini bukanlah yang pertama kali ia hadapi. Di dalam lingkungan simulasi, ia sudah mengalami adegan seperti ini berkali-kali. Brad dengan indeks kekuatan aneh sebesar 26.000 poin saat ini adalah salah satu jenderal berzirah perak terkuat dari Kekaisaran Wulan. Kemampuannya bernama Strategi Boss, sebuah kemampuan aneh yang dapat menggabungkan kenyataan dengan permainan. Salah satu wujud kemampuan itu adalah memaksa lawan menampilkan bilah darah di tubuhnya. Begitu bilah darah terkuras habis, maka lawan akan mati. Adapun bilah darah biru mewakili stun. Jika bilah biru terkuras habis, maka lawan akan jatuh ke dalam keadaan kaku, tidak mampu bertarung secara normal. Sedangkan bilah darah abu-abu, setelah Paman Yu merasakan gelombang energi dari perisai pelindungnya, ia langsung menyadari bahwa itu mewakili nilai perisai. Rasanya sekarang aku benar-benar seperti bosses dalam permainan, sungguh menarik. Sebenarnya, jika Paman Yu saat itu bisa melihat konsol permainan yang ada di tangan Brad, ia akan mendapati bahwa seluruh pemandangan di sini sudah dimodelkan ke dalam sebuah permainan 3 dimensi kartun di dalam mesin itu. Selain itu, ada satu syarat pertempuran yang tidak bisa dilihat oleh Paman Yu. Di tubuhnya, muncul 3 titik merah yang terus berkedip, seakan memberitahu Brad untuk menyerang titik-titik itu. Ketika melihat titik-titik merah itu, Brad menjadi sangat bersemangat. Weak point, begitu titik lemah terkena serangan, akan menimbulkan kerusakan tambahan dan mempercepat terkurasnya bilah darah lawan. Brad menundukkan kepala, tak peduli sama sekali dengan sekitar, lalu mempercepat kendali karakternya. Para prajurit berbaju putih di dalam permainannya hanyalah berwujud kelinci berwarna putih. Benar, prajurit-prajurit itu hanyalah bonekanya. Dengan cepat, para prajurit berbaju putih sudah menyerbu ke hadapan Paman Yu. Mereka membuka telapak tangan, lalu pola mozaik yang rumit terkumpul di sana berubah menjadi senjata-senjata berbentuk kartun, tersusun dari balok-balok mozaik paling sederhana. Seorang prajurit berbaju putih memegang kapak perang kartun raksasa, lalu menghantam keras ke arah bahu Paman Yu. Disitulah letak weak point miliknya. Reaksi Paman Yu sangat cepat. Dari bahu, dada, hingga pinggang, meriam laser berdaya tinggi menyembur deras, sementara tangan kanannya meraih tongkat logam panjang dari belakang dan langsung mengayunkannya. Boom! Dalam sekejap, benturan kekuatan meledak. Dengan level kekuatan Paman Yu saat ini, ia bisa dengan mudah menghancurkan sebuah gedung. Namun saat bertabrakan dengan prajurit berbaju putih itu, tubuhnya justru tertahan, bukannya terpental. Hanya saja, di atas kepala prajurit berbaju putih itu juga muncul sebuah bilah darah, namun warnanya hijau. Benturan kali ini membuat nilai perisai Paman Yu berkurang, dan bilah darah hijau milik prajurit itu pun ikut berkurang. Hebat, benar-benar seperti bermain game. Paman Yu tertegun. Dalam sekejap ia merasa benar-benar seperti sedang menjalani misi dungeon. Saat itu ia baru sadar bahwa ternyata bos yang dimaksud dalam strategi bos bukanlah dirinya. Dialah pemainnya, sedangkan lawanlah yang menjadi bos. Ketika ia berpikir demikian, sekelompok lagi prajurit berbaju putih menyerbu, masing-masing membawa senjata berbeda. Dari kejauhan, para penembak terus menarik pelatuk, ditambah lagi ada pengguna kemampuan tipe serangan jarak jauh yang memancarkan api dan hawa dingin dari telapak tangan mereka. Berbagai energi rumit seketika menyelimuti tubuh Paman Yu. Namun ia sama sekali tidak gentar. Perisai energinya terbentang, melindungi seluruh tubuhnya. Kemudian, dari dalam zirahnya, tiba-tiba, weng, muncul 4 lengan tambahan. Kini ia memiliki 6 lengan. Sekalipun menghadapi lebih banyak musuh, ia masih memiliki cukup kemampuan untuk melawan. Tongkat logam panjang di tangannya diayunkan deras. Kekuatan murni menghantam keras, membentuk sebuah medan tak tersentuh. Siapapun yang mendekat akan terpental tanpa ampun.
Setiap kali benturan terjadi, nilai perisainya berkurang bersamaan dengan berkurangnya bilah darah musuh. Di saat bersamaan, ia juga menggunakan berbagai senjata laser untuk serangan jarak jauh. Tubuh mekaniknya yang kuat memuat ratusan senjata. Dari sudut manapun ia menyerang, tak ada celah kelemahan yang bisa ditemukan. Dengan cepat, gelombang serangan pertama berhasil ia patahkan sepenuhnya. Namun tepat pada saat itu, sebuah arus api besar dari langit jauh tiba-tiba menyapu medan pertempuran, membawa daya tajam yang membelah udara, langsung menerjang Brett. Pertarungan ini tidak dijalani Paman Yu sendirian. Rekannya adalah tokoh besar dari distrik Shengjing, Santan Hai Huidasen, Neza Feng Taiyi. Boom! Sebuah tombak panjang tajam yang terbakar api menghantam bumi, seketika meremukan tanah dan membakar habis segala sesuatu di sekitarnya. Feng Taiyi melangkah di atas kobaran api menuju lokasi itu, namun ketika melihat Brett yang sama sekali tidak terpengaruh oleh serangannya, ia tak bisa menahan kerutan di kening. Ia melihat jelas serangannya mengenai Brett secara langsung, namun Brett tidak menghindar, melainkan menerima serangan itu begitu saja. Tombak api pun terpental, namun Brett tetap tidak mengalami sedikit pun luka. Meskipun indeks kekuatan aneh Brett jauh lebih tinggi dari Feng Taiyi, tetapi benar-benar tidak terluka sedikit pun, tetaplah sesuatu yang berlebihan. Karena menurut intelijen mereka, Brett yang bertipe khusus seharusnya tidak memiliki pertahanan sekuat ini. Brett yang menyadari kehadiran Feng Taiyi menampakkan senyum sinis di matanya. Ia pura-pura mengingatkan, kalau sudah masuk ke dalam permainan, maka harus mengikuti aturan permainan. Aturan permainan? Feng Taiyi mengangkat tangan, tombak api kembali ke genggamannya. Alisnya sedikit berkerut. Brett dengan nada tenang kembali mengingatkan, aku tahu kalian sudah mendapatkan informasi tentang kemampuan kami para manusia tingkat tinggi dari mulut para tawanan. Tapi mengetahui kemampuan tidak berarti bisa menang. Situasi di medan perang selalu berubah. Kemampuan saat bertarunglah yang paling penting. Terlebih lagi, kemampuanku termasuk yang paling rumit dan sulit dimengerti. Ia tiba-tiba mengedipkan mata ke arah langit, dengan gaya main-main berkata, ku beritahu satu pengetahuan populer. Kalau mau menaklukkan bos dalam game, biasanya butuh mencoba berkali-kali tahu. Tapi, tatapan matanya tiba-tiba dingin, penuh niat membunuh. Kalian punya berapa nyawa? Ucapan Brett membuat Feng Taiyi kembali berkerut, sebab dalam informasi yang mereka miliki, tidak ada keterangan bahwa tubuh asli Brett kebal terhadap serangan. Sangat jelas, entah kemampuan Brett telah berevolusi, atau ia sangat pandai menyembunyikan kekuatannya, sehingga bahkan rekan-rekannya sendiri pun tidak mengetahuinya. Namun, tidak masalah lagi. Feng Buping mengangkat tinggi-tinggi tombak api di tangannya. Mampu mendapatkan sebagian informasi saja sudah merupakan keberuntungan besar. Aku tidak pernah berharap setiap pertarungan bisa dilakukan setelah persiapan yang sempurna. Dia, Feng Buping, memiliki indeks kekuatan sebesar 16.000 poin. Atribut api, seorang pengguna kemampuan pelepasan. Ditambah dengan Yu Jiguang, Sang, Lu Wu. Meski belum menembus tingkat Epsilon, namun telah menempuh jalur kebangkitan mekanis hingga memiliki kekuatan bertarung setara dengan indeks kekuatan 22.000 poin. Keduanya cukup untuk menghadapi situasi saat ini. Mengendalikan api, Feng Buping menari di langit, segera menyongsong lawannya. Dua prajurit berjubah putih mengangkat busur dan memasang anak panah, membidiknya. Meskipun senjata mereka hanyalah hasil dari mozaik, tampak seolah tidak berbahaya. Feng Buping sudah melihat pertempuran di sisi Paman Yu dan tahu bahwa ia tidak boleh meremehkan lawan. Your Majesty. Tokou Tenoh. Api di sekujur tubuhnya berkobar hebat. Seluruh tubuhnya diselimuti api merah menyala. Inkarnasi teratai merah. Api berwarna merah darah itu mengikuti ayunan tombak apinya, membentuk gumpalan nyala besar yang di udara mekar laksana bunga teratai raksasa, lalu jatuh dengan gemuruh ke tanah. Teratai merah, api karma yang membakar langit. Dua prajurit putih menarik busur, melepaskan anak panah mozaik ke langit. Begitu bersentuhan dengan api merah teratai, seolah terinfeksi virus, muncul hawa dingin yang tak terbatas. Bahkan salju pun berbentuk mozaik,
langsung membentuk dinding perisai es di udara untuk menahan kobaran api. Feng Buping tidak sedikit pun kecewa. Ia tahu bahwa dalam pertempuran ini, dirinya bukanlah penyerang utama. Seorang abnormal kelas kereta tempur putih tidak akan pernah bermimpi dapat mengalahkan jenderal lawan sendirian. Kekuatan utama yang sesungguhnya adalah Paman Yu. Boom! Saat ini Paman Yu telah dikepung oleh puluhan prajurit putih. Di atas kepala mereka masing-masing tampak sebuah bilah darah panjang. Setiap prajurit putih memiliki kemampuan berbeda. Penyerang jarak jauh, petarung jarak dekat, hingga tank. Seluruh profesi permainan membentuk formasi depan belakang standar untuk mengapit dan menekan Paman Yu. Pertahanan dan serangan Paman Yu sudah mencapai batas penuh, ia sama sekali tidak gentar beradu dengan mereka. Namun, setiap kali terjadi bentrokan, nilai perisainya semakin berkurang. Hal ini secara tak kasat mata memberikan tekanan luar biasa kepadanya. Jelas-jelas perisai energiku belum hancur total, masih bisa bertahan lama. Tapi bilah pelindung di atas kepalaku hampir habis. Jika benar-benar kosong, perubahan apa yang akan terjadi? Di tangan Paman Yu tergenggam sebuah meriam laser berkaliber besar yang ia copot dari tubuh mesin iblis tingkat tinggi. Kali ini ia melewati tank besar di depannya yang semula berwujud manusia kadal. Namun seiring berjalannya pertempuran telah berubah tak karuan. Kini malah menjelma menyerupai monster gemuk mirip kelinci. Boom! Meriam energi dengan cepat mengumpulkan daya, lalu melesat ke arah dua penyihir yang melepaskan kekuatan es di kejauhan. Kekuatan yang luar biasa membuat bilah darah di atas kepala mereka seketika kosong. Tubuh mereka berubah aneh. Wujud manusia mereka terdistorsi. Lalu Doug dengan suara keras berubah menjadi dua boneka kelinci raksasa jatuh menghantam tanah. Oh, kau mendapatkan barang rampasan loh. Brad dari kejauhan masih menunduk memainkan konsol game, berbicara dengan nada datar. Di sisinya, beberapa prajurit putih terus menyerang Feng Buping. Salah seorang prajurit putih mengangkat peluncur bahu mozaik, menembakkan meriam energi dahsyat yang langsung memaksa Feng Buping mundur jauh. Namun Feng Buping melirik ke arah Paman Yu. Samar-samar ia menemukan lebih banyak ciri dari kemampuan menaklukkan bos. Sebelum bilah darah mereka kosong, para prajurit putih ini tak peduli seberapa besar luka yang mereka terima. Kekuatan bertarung mereka tidak akan berkurang. Namun setelah bilah darah habis, mereka mati seketika. Paman Yu, fokuslah pada prajurit kecil itu. Aku akan mengganggu operasinya. Asal bisa menjatuhkan konsol game dari tangannya, mungkin pertarungan ini akan berakhir. Feng Buping sangat cerdas. Ia melihat esensi kekuatan lawan. Secara lahiriah, yang bertarung dengan Paman Yu hanyalah para prajurit putih. Tetapi sebenarnya, pengendali sejatinya adalah Brad. Namun, baik Paman Yu maupun Feng Buping tidak mungkin mengulur waktu terlalu lama. Sebab Feng Buping juga seorang pecinta game, ia sangat paham bahwa game tidak pernah adil. Jika seorang pemain bisa bertarung secara adil dengan NPC, lalu siapa yang masih mau bermain? Sebagai pencipta game, Brad tentu menciptakan permainan yang tidak adil. Jika ingin mengalahkan semua prajurit putih, bahkan dengan kekuatan gabungan Feng Buping dan Paman Yu, mereka tetap akan terkuras hingga habis energinya. Harus menyingkirkan pemain di balik layar yang mengendalikan para NPC itu untuk bisa menang. Feng Buping sudah menilai kondisi pertempuran. Brad mengirim 80% prajurit putihnya melawan Paman Yu, menyisakan hanya 7 orang penjaga di sisinya. Ia memiliki peluang besar untuk menjatuhkan konsol game dari tangan Brad. Hanya saja, ia masih belum memahami mengapa serangan tombak apinya sebelumnya, meski jelas mengenai Brad, sama sekali tidak menimbulkan efek apapun. Biar kupukul dulu, urusan belakangan dipikirkan. Feng Buping mengangkat tombak api di tangannya. Alisnya menajam, badai api menyelimuti ujung tombak. Ia mengendalikan api berkobar, menukik tajam, menyerbu tubuh asli Brad. Brad bahkan tidak meliriknya, namun kedua tangannya bergerak cepat di atas konsol game. Di layar permainan, karakter kecil yang mewakili tubuh aslinya tepat berada di bawah avatar bos dungeon. Ia menggerakkan 3 penjaga di sisinya untuk menghalangi Feng Buping. Seorang penjaga dengan perisai mozaik melompat tinggi, menghantam Feng Buping.
Seorang lagi mengangkat tombak panjang, sementara dari samping seorang pemanah membidik dan menembakkan panah ke arahnya. Lengan Feng Buping membesar. Ia meraung, melancarkan serangan penuh kekuatan. Api terkonsentrasi di ujung tombak, suhu panasnya membuat udara terdistorsi. Teratai merah, api pemusnah dewa. Api meledak dari ujung tombak, menghantam perisai sang penjaga tepat di depan. Bilah darah di atas kepala Feng Buping maupun sang penjaga sama-sama berkurang. Namun di atas kepala penjaga itu, masih ada satu bilah nilai perisai berwarna putih. Boom! Feng Buping semula mengira akan mudah mengalahkan prajurit kecil ini. Tetapi saat benar-benar bentrok, ia mendapati kekuatan lawan ternyata sama sekali tidak lebih lemah darinya. Dihantam balik oleh kekuatan besar, tubuhnya terpental jauh ke belakang. Di arah lain, anak panah dari pemanah juga melesat dengan sangat cepat. Kecepatan anak panah mosaik itu luar biasa, kekuatannya pun tidak bisa diremehkan. Dimanapun ia melintas, cahaya di ruang seolah terinfeksi virus, berubah menjadi mosaik yang kacau. Feng Buping baru saja terpental mundur. Tubuhnya belum sempat stabil. Panah itu terlalu cepat. Ia tidak bisa sepenuhnya menghindar. Ia hanya bisa menggenggam erat tombak apinya untuk menahan. Dang! Anak panah mosaik menghantam tombak api Feng Buping. Kekuatan dari panah itu membuat pupilnya mengecil. Telapak tangannya robek hingga darah mengalir deras. Ini adalah pertama kalinya Feng Buping benar-benar bertarung hidup dan mati melawan seorang abnormal kelas tank hitam. Pertarungan kali ini memberinya pelajaran berharga. Ia sadar betapa besarnya jurang perbedaan antara dirinya dengan abnormal tank hitam yang berpengalaman itu. Tubuhnya terpental keras, melayang ke arah tempat Paman Yu berada. Itu adalah kesengajaan dari Feng Buping. Jika ia tidak bisa menyingkirkan jenderal lawan dengan cara penyergapan, maka yang terbaik adalah segera bergabung dengan rekannya. Mereka telah berlatih setengah tahun untuk menguasai teknik serangan gabungan. Kini saatnya menggunakannya. Di sisi lain, Paman Yu sudah berhasil mengalahkan puluhan prajurit berbaju putih. Setelah mereka kalah, tanpa pengecualian, semuanya berubah menjadi boneka yang tergeletak diam di tanah, seolah menunggu pemain lain untuk memungutnya. Paman Yu tidak berani bertindak gegabah. Nilai perisainya masih tersisa sebagian. Ia harus memastikan apa yang akan terjadi ketika nilai itu habis, barulah bisa melanjutkan langkah berikutnya. Feng Buping melayang mendekat dan berhenti di atas Paman Yu. Paman Yu melihat ada darah yang mengalir di sudut bibir Feng Buping. Tak kuasa bertanya, "Kau baik-baik saja?" Feng Buping menyeka darahnya, lalu malah menyeringai. "Tidak apa-apa, rasanya justru menyenangkan." Ternyata, setelah mencapai tingkat epsilon, ruang untuk berkembang masih begitu luas. Teng, api menyala di tubuhnya. Dalam sekejap, luka di telapak tangan, serta cedera dalam akibat benturan segera sembuh. Itu adalah api nirwana teratai merah. Kemampuan penyembuhan diri yang kuat, dan semakin ia terluka serta bangkit kembali, kekuatannya akan semakin besar. Ketika kau mendekatinya, apa kau melihat sesuatu? Paman Yu sambil berkata, menembakkan ratusan meriam laser dari tubuhnya untuk menghalau para prajurit berbaju putih. Feng Buping menatap ke arah Brad yang asik memainkan permainan di kejauhan. Aku kira aku sudah menebaknya. Brad yang kita lihat bukanlah tubuh aslinya. Tubuhnya sebenarnya ada di dalam permainan itu. Alasan Feng Buping beberapa kali menguji Brad hanyalah untuk memastikan dugaannya. Oh, maksudmu apa? Sebenarnya dia yang ada di dalam permainan atau justru kita yang ada di dalam permainan? Feng Buping menjawab, kemampuannya aneh sekali, sebuah kekuatan khusus berbasis aturan. Saat ini tubuh aslinya berada di ruang lain, dan yang kita lihat hanyalah proyeksi. Itu sebabnya mustahil membunuh tubuh aslinya sekarang. Itu juga menjelaskan kenapa ia tidak peduli dengan serangan yang kita tujukan pada tubuhnya, bahkan tidak menyisakan banyak penjaga di sekitarnya. Menurutku, para penjaga itu hanya untuk mengelabui kita. Paman Yu berpikir sejenak, lalu bertanya, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Jika kita tidak bisa menyerang tubuh aslinya, bukankah berarti kita tidak akan pernah bisa membunuhnya?
Usianya yang sudah tua membuat Paman Yu kurang paham soal permainan. Biasanya ia hanya bermain game sederhana yang sekali serang menghasilkan 9.199.999 damage. Feng Buping menjawab, "Untuk menaklukkan bos, kita harus menyelesaikan tahap awal dulu, yakni menyingkirkan para pengawalnya. Kalau dugaanku benar, hanya dengan membunuh semua pengawal, tubuh aslinya akan muncul." Paman Yu melirik ke atas, melihat nilai perisai di kepalanya, lalu tersenyum pahit. "Tapi kalau begini terus, bukankah kita sendiri yang akan kehabisan tenaga duluan?" Feng Buping menoleh padanya. "Oi Paman, jangan bercanda. Kau serius?" Pandangan Paman Yu menyapu puluhan prajurit berbaju putih di hadapan mereka. Dengan penguatan kemampuan strategi bos, para prajurit itu tidak akan terluka, tidak akan mati sebelum bar darahnya benar-benar habis, dan masing-masing memiliki kekuatan menyerang dan bertahan setara dengan tank putih tingkat tinggi. "Tidak masalah." Paman Yu menarik napas dalam-dalam. "Kaos mengirimku ke sini justru karena dia percaya aku bisa menyelesaikan masalah ini." "Tapi," sambungnya, tubuhnya mulai mengeluarkan suara aneh dari dalam. "Anak itu terlalu takut kalau sesuatu terjadi pada kita. Ia sangat berhati-hati, bukan hanya terhadap dirinya, tapi juga terhadap kita semua." Struktur tubuh Paman Yu mulai berubah. Ia mengangkat tangannya. Di ujung jarinya muncul sebuah kristal energi merah seukuran kelingking. Itulah sebabnya, selain memberiku baju zirah dari kerangka mesin Dewa Iblis tingkat tinggi, ia juga meninggalkan sumber energi ini untukku. Benda ini harus kugunakan dengan hemat, karena jumlahnya terbatas. Tanpa ragu, Paman Yu langsung mengaktifkan kristal energi itu. Kristal energi masuk ke dalam inti tungku zirahnya, dan seketika meledakkan cahaya menyilaukan dari celah-celah zirah hitam, menyinari seluruh area dengan merah menyala. Cahaya merah menembus langit, awan pun berubah menjadi merah darah. Sebuah kekuatan mengerikan meledak dari tubuh Paman Yu. Secara teori, di tim Zhang Yi, orang yang benar-benar bisa memaksimalkan kekuatan mesin zirah Dewa Iblis bukanlah Zhang Yi, juga bukan Lu Keran. Keduanya hanyalah pengendali, tidak bisa sepenuhnya menyatu dengan zirah itu. Tapi Paman Yu berbeda. Ia menyatu sepenuhnya dengan zirahnya. Karena itu, kekuatan zirah bisa sepenuhnya menjadi kekuatannya sendiri tanpa hambatan sedikit pun. Saat kristal energi merah meledakkan kekuatan, nilai perisai di atas kepala Paman Yu yang hampir habis seketika melonjak drastis. Bahkan, nilai darah dan kekakuan di tubuhnya berubah drastis. Berdarah hampir sepenuhnya menjadi hitam. Gerakan tangan Brad tiba-tiba terhenti. Pupil matanya bergetar hebat, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ini mustahil. Seperti ketika hampir menemukan cara mengalahkan bos dan hendak meraih kemenangan, tiba-tiba bos yang sekarat justru pulih penuh dan memasuki bentuk kedua yang lebih kuat. Zirah di tubuh Paman Yu membesar. Tubuhnya semakin besar hingga mencapai 5 meter, setara dengan para lizardmen di sekitarnya. "Ho!" Paman Yu mengayunkan tinjunya sederhana ke arah 3 prajurit berbaju putih. Dari tinjunya meledak gelombang energi merah pekat yang deras, langsung menghantam mereka. Boom! Boom! Ketiganya langsung tewas seketika, jatuh ke tanah dan berubah menjadi boneka hadiah raksasa.